Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Taurus? Gimana kabarmu, Lur? Oh iya, dari kota mana aja nih sedulur Taurus yang hadir? Boleh deh nanti komen ya. Oke, kita lanjutin lagi readingannya. Ini readingan untuk di bulan Mei 2025. Kalau untuk April udah selesai semuanya. Sekarang kita masuk ke Mei. Oke, ada petunjuk apa untuk Taurus di bulan Mei? Dan akan saya kupas dalam mungkin di sini untuk teman-teman semua. Baik dan tidak baiknya apapun itu semuanya akan saya sampaikan di sini. Taurus, Taurus, Taurus. Seperti biasa, ini adalah general reading atau pembacaan secara umum. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini dan energinya bisa vice versa ya Lur ya. Gimana perjalananmu di April? Boleh deh komen ya. Amazing ya. Wow, April. Kalau bulan April ini ya, saya tuh jadi keinget sama tahun 2024 sih. Dimana di bulan 3 ataupun bulan 4 sampai bulan 5 2024 itu amazing situasinya. Ada gak di antara kamu yang masih mengingat? Cuman yang gak usah diingat sih, mungkin banyak kisah pilu ya di beberapa bulan itu. Taurus. Oh. Oke. Ini something yang ada the magician. Oke, Lur. Jadi untuk teman-teman semua ya, di perjalanan di bulan Mei 2025, kalau tentang rezeki, iya jujur sih, kamu the superstar. Rezeki kamu di bulan ini sebenarnya lebih dari cukup sih ya. Cuman ingat sekali lagi, pengertian rezeki itu luas, tidak harus tentang uang. Dan kalau bicara tentang masalah keuangan, ya mungkin teman-teman sudah paham ya, situasi global di negara kita ini ya, banyak sekali berita bla 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 di luar sana. Kalau secara global ya itu juga harus kita pahami situasi global itu, terutama untuk teman-teman yang mungkin menjalankan sebuah usaha ya. Butuh strategi baru untuk di Mei ini. Ya kamu harus mulai berpikir cukup keras di bulan Mei ini untuk membuat gebrakan baru, yang membuat strategi baru, dan meluaskan jaringan-jaringan kamu di sini, ya terutama mungkin bisa memperbesar iklannya atau marketingnya diperbaikin lagi, ya. Dan juga situasi global keuangan yang tidak menentu, ini juga harus sebagai perhatian untuk semuanya, bahwasanya kita udah nggak bisa lagi asal-asalan. Asal-asalannya dalam arti ya, kita harus benar-benar setiap langkah ya di bulan ini harus benar-benar diperhatikan gitu loh ya. Karena ya kalau bulan-bulan sebelumnya kan secara ekonomi global nggak separah ini ya. Jadi daya beli, daya serap juga dari masyarakat kita pun juga membaik ya sebelum-sebelumnya, tapi dimasuk di tahun ini banyak sekali penurunan dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman semua, hati-hati dalam setiap langkah, apalagi terkait dengan masalah uang di sini ya. Itu penting banget sih. Ya, kamu renungin aja sih. Bila perlu kamu amati di bulan Mei ini, kerasa nggak sih apa yang dibahas di sini? Kayak gitu. Kemudian, oke, secara global mungkin lagi berantakan ya, lagi nggak stabil secara globalnya. Akan tetapi di sini,
ekonomi global dengan faktor rezeki sebenarnya something yang berbeda di situ. Nah, jadi teman-teman di sini, kalau yang kurasakan secara rezeki, ya balik ke diri teman-teman lagi ya, karena di bulan ini sebenarnya kalau yang kurasakan banyak kemudahan sih, ya banyak kemudahan dan petunjuk. Dan juga rezeki kamu di bulan ini sebenarnya stabil energinya. Bahkan ada kenaikan walaupun nggak signifikan, cuman sebenarnya cukup terasa di sini. Kayak gitu. Ya, agar bagaimana sih rezeki itu bisa terbuka ya, atau lebih luas lagi rezeki itu, sebenarnya faktornya banyak. Cara itu juga banyak ya. Mungkin teman-teman juga sebagian di antara teman-teman banyak yang punya ilmu atau cara atau pemahaman. Boleh di-share nanti di kolom komentar ya. Karena di sini sifatnya kita diskusi. Jadi kalau mengenai kerezekian tuh ya udah pasti ya, kita harus paham dulu rezeki itu apa sih gitu loh. Ya mungkin sebagian di antara teman-teman secara global atau secara umum ya memahami rezeki itu sesuatu yang kita terima dari seseorang atau dari alam atau dari apapun itu. Ya. Akan tetapi sebenarnya rezeki itu tidak hanya sekedar kata-kata ataupun tulisan rezeki, nggak seperti itu poinnya, ataupun tentang sesuatu yang kamu terima dari seseorang atau pemberian dari seseorang atau pemberian dari semesta atau alam. Sebenarnya nggak hanya seperti itu, ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Ya, rezeki itu adalah suatu zat atau energi sebenarnya, sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa kita rasakan. Ya, sebagai ilustrasi, contoh seperti angin lah gitu. Angin tidak berwujud, ya. Tapi kita bisa merasakan angin itu ada. Nah, sifat rezeki pun juga sama seperti itu, ya. Kalau difilosofikan atau digambarkan ya, rezeki itu bisa seperti sesuatu yang hidup, gitu loh, yang bergerak dan bisa menyerap. Nah, poinnya di sini, bagaimana sih kita agar bisa menyerap energi rezeki itu semakin besar dan bisa meluaskan rezeki itu sendiri? Ya, secara logika ya, logika sederhana aja di sini. Secara logisnya adalah satu, mengenai ilmu. Ya, yang kedua kemampuan. Jadi perbanyak ilmumu dan teruslah asah dirimu agar kemampuan dalam dirimu terus bertambah. Ketika kamu mempunyai banyak kemampuan dalam hidupmu, maka hidupmu itu bagaikan seperti batang singkong tuh, tahu kan? Batang ubi. Jadi dilempar dimanapun akan hidup, akan tumbuh gitu loh. Cuman kalau skill atau kemampuan kita terbatas, ya jangan berharap lebih gitu loh. Ya, peluang banyak. Tapi terkadang peluang itu datang, kesempatan itu datang di saat diri kita tidak siap atau diri kita tidak mampu di situ. Ya, contoh, ada tawaran nih project di mana project ini membutuhkan seseorang yang ahli dalam segi manajemen misalkan. Terus kamu nggak mampu dalam bidang itu, hilang nggak kira-kira peluang itu gitu loh. Ya misalkan datang lagi nih, ya ada seseorang yang ngasih tawaran, Mbak bisa nggak ngerias pengantin contohnya, bisa make up nggak? Terus kamu nggak punya keahlian itu, hilang nggak kesempatan itu? Ya, kamu renungin deh soal itu. Ini saya bahas hal yang sangat-sangat logis dan bernalar ya, walaupun channel ini backgroundnya ya kayak gini, kartu-kartuan gak jelas kayak gini. Cuman kamu jangan fokus sama kartu-kartu ini sih, fokus dengan apa yang dibahas di sini aja. Insya Allah banyak daging yang bisa kamu petik kayak gitu. Oke, jadi itu ya poinnya, perluas dan jangan malu, jangan bosan untuk belajar. Karena semakin hari semakin bertambah tahun, ya pergerakan zaman ya kita harus ngikutin. Contoh banyak yang pada akhirnya tutup gulung tikar karena nggak mampu mengikuti perubahan zaman gitu loh. Contohnya adalah tentang belanja online. Ya, sekarang semua serba online. Ya kalau si pengusaha itu nggak mau belajar, ya nggak mau mengikuti pergerakan zaman, ya dia akan tutup gitu loh. Dia akan kalah, dia akan tergerus. Ya terus apa? Ujung-ujungnya apa, menyalahkan gitu loh. Ya mungkin ada yang pernah mengalami hal seperti itu. Ya sebenarnya kan salah siapa? Manusianya nggak gitu loh. Kita nggak mungkin hidup terus-terusan seperti ini. Kita harus terus bergerak loh.
Makanya jangan pernah bosan untuk belajar gitu loh, ya. Kalau kamu ingin membuka rezeki kamu yang luas, ya kamu harus sesuaikan dengan diri kamu gitu loh. Lihat kapasitas dalam diri kamu seberapa gitu loh, ya. itu itu secara logika dan akal sehatnya ya. Kemudian ada hal penting lagi yaitu mengenai pondasinya. Pondasinya itu apa sih? Yaitu mengenai kedekatan kamu dengan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Ya, perbaiki ibadahmu maka Tuhan akan memperbaiki hidupmu, dan itu nyata. Jujur ya, saya blak-blak ini ngomong nyata gitu. Jujur saya nyesel sih, nyeselnya tuh baru-baru saat ini sih. Kenapa kok nggak dari dulu ya aku menerapkan hal sederhana itu? Serius. Ya, mengendalikan diri, memperbaiki sifat, ya, memperbaiki peribadahan, kedekatan dengan diri dengan Tuhan, terus belajar tentang spiritual dan peribadahan yang lain gitu loh. Ya manfaatnya sangat luar biasa gitu. Ya. Kenapa hidup ini butuh perubahan lur gitu loh. Apalagi Taurus gitu loh. Taurus tuh paling ulet dalam segi kerja. Jujur aja saya ngomong. Ya, gitu. Dan Taurus ya di bulan ini kamu fokus dengan pekerjaan kamu, fokus dengan usaha kamu gitu loh. Ya, sambil seiring berjalannya waktu kamu sempatkan waktu untuk belajar. Jangan kamu buang-buang waktu. Kenapa? Perubahan zaman ya semakin ke depan akan semakin cepat. Ya, teknologi semakin berkembang. Sekarang AI udah bermunculan gitu loh. Ya ini kita harus pahami situasi global ini lur gitu loh. Ya, jangan terlalu gaptek-gaptek banget lah gitu ya. Aku gaptek mas, nggak bisa ini nggak bisa itu, ya udah nggak usah ngeluh gitu loh. Kalau mau lebih ya lu belajar, itu aja poinnya. Jadi semua balik ke kesadaran diri masing-masing. Ya dalam perjalanan kamu ini, ya kalau kurasakan ya sebenarnya banyak sisi positif gitu. Tapi tadi balik lagi kepada manusianya. Makanya saya bahas tentang dasar-dasar ini gitu loh. Oke, selanjutnya di sini ya teman-teman ya. Untuk Taurus, ada masalah uang. Di sini harus berhati-hati banget ya untuk teman-teman semua. Terutama dalam segi hubungan ya, hubungan nih. Hubungan yang berkaitan dengan uang. Hati-hati di sini ada yang akan boros. Ini energi vice versa. Bisa kamu, bisa pasangan kamu. Ya. Ya, renunginlah diri sendiri ya. Kalau memang kamu ngerasa boros ya mungkin perlu perbaikan gitu loh. Ya. Nah, kemudian di sini ada cobaan atau godaan hawa nafsu ya. Saya ngerasakan kamu tuh seperti merasa kurang gitu. Ya. Selalu merasa nggak cukup di sini. Ini vice versa loh ya, sekali lagi. Bisa Taurus, bisa pasangan Taurus. Karena ini harus kamu perhatikan mengenai faktor uang di dalam segi hubungan. Karena ini akan jadi masalah nantinya kalau nggak berhati-hati soal ini ya. Ya nanti direnungkan sendiri sih masalah ini ya. Saya hanya bisa membahas. Saya hanya bisa ngasih gambaran, oh begini-begini loh gitu loh ya. Selanjutnya, hal penting lagi masalah uang di sini. Ya sepertinya di bulan Mei ini akan ada ya beberapa orang itu yang akan menghampiri kamu dan mereka butuh sebenarnya. Mungkin butuh pinjaman lah bahasa umumnya ya. Ada yang mau minjem duit kamu di bulan ini, bla 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 bla. Ya, perkara itu hal itu terserah kembali ke diri teman-teman lagi. Tapi harus kamu ketahui satu hal yang sangat penting di sini, karena di sini saya merasakan adanya energi seseorang yang dia ketika butuh doang nih nyari kamu. Ketika dia nggak butuh dia lupa. Dan seseorang ini perlu kamu waspadai ya, kamu amatilah gitu loh. Maksudnya ketika kamu mau mengeluarkan uang atau entah itu pinjaman, entah itu hal apapun ya, atau mungkin kamu mau nitipkan uang lah atau apa bahasanya, kamu harus pahami dulu nih siapa orangnya gini loh. Jangan gampang percaya karena saya merasakan adanya mulut-mulut manis di sini. Ada suara-suara atau kata-kata yang begitu manis semanis madu. Dan seseorang ini tidak bertanggung jawab. Bisa cuman ketika dia butuh, ya setelah dia dapat apa yang dia inginkan, dia akan pergi melupakan kamu. Oke.
Jelas ya? Ya nanti direnungin sendiri. Nah, mengenai dasaran tadi yang di awal saya bahas tentang peribadahan, kedekatan diri sama Tuhan ya. Oh ya mungkin hal umum lah, kamu sering denger lah bahasa ini ya. Saya bahas hal itu juga karena ada petunjuk itu gitu loh. Karena di sini ada energi di bulan ini ya, ada energi keajaiban. Kalau saya pribadi sangat-sangat yakin ya, percaya dan yakin dengan adanya keajaiban semesta. Ya, semesta itu apa ya? Segala sesuatu yang meliputi. Ya, dan keajaiban Sang Pencipta itu sendiri. Itu nyata banget bagi orang-orang yang beriman gitu. Ya, semoga teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang beriman. Amin. Oke, Taurus. Jadi masalah uang ini perlu banget kamu perhatikan. Ya. Dan juga saya minta tolong juga yang di sini, ya siapapun lah yang ada di sini, yang berkaitan sama Taurus, ya kejujuran deh. Jangan sembunyi-sembunyi soal duit nih. Serius, jangan sembunyi-sembunyi soal duit, lu harus terbuka. Ya, karena ini ada energi vice versa ya. Saya nggak tahu siapa, entah itu Taurus, entah itu pasangan Taurus. Seseorang ini memaksa untuk jujur, ya. Tapi dia sendiri itu nggak jujur. Why? Ini kan ketidakadilan namanya gitu loh. Kenapa? Di bulan Mei ini, ya, segala sesuatu akan terbuka, Taurus. Ya kalau kamu nggak jujur ya pasti akan ketahuan. Mau uang kamu yang kamu sembunyikan selama ini kemana, larinya kemana itu akan diketahui. Ya, semestanya akan memberikan petunjuk tentang itu. Makanya poinnya kejujuran tadi. Nggak ada salahnya kok jujur gitu loh. Ya, ya siapa sih di sini yang lagi ribut masalah duit sama orang terdekat sendiri? Ya, ini harus kamu perbaiki gitu loh. Lanjut lagi teman-teman semua. Di sini juga saya merasakan energi kekecewaan ya. Sorry ya di sini saya bukan nakut-nakuti, enggak. Saya coba apa adanya sih ya. Energi kekecewaan ini harus kamu perhatikan juga di bulan Mei ini ya. Ya semoga kamu nggak sampai kecewa lah nantinya. Gitu. Makanya perlu kewaspadaan gitu loh. Ya kalau kamu bisa waspada dan teliti ya insya Allah peluang menghindari kekecewaan ini besar. Gitu loh, paham ya? Ya tadi ada saya singgung masalah seseorang yang mungkin akan berhutang sama kamu. Ya ini masalah kepercayaan tadi. Ya wah, iya orang ini bisa dipercaya nggak sih? Atau malah bikin kamu kecewa nanti gitu loh. Kenapa begitu, Taurus? Karena kamu di bulan Mei. Mau kondisi kamu lagi collab, mau kamu lagi kebanting masalah ekonomi, mau kamu lagi sulitnya seperti apapun, orang-orang di sekitar kamu melihat kamu punya uang. Itulah. Oke? Ngerti lah ya? Ini sudut pandang mereka-mereka di luar sana mengenai dirimu. Ini saya coba ungkap aja. Mau kamu cerita, aku lagi nggak punya duit, aku lagi sengsara, aku lagi kritis, ya bla bla bla. Mereka taunya kamu punya duit, itulah. Ya. Kenapa hal itu terjadi ya? Ya faktornya sekali lagi banyak sebenarnya. Cuman di sini bisa jadi mungkin ya. Makanya ini jadi suatu renungan sih nantinya ya teman-teman ya. Kalau bisa ya mulai saat ini kita tampil sederhana apa adanya. Kalau punya ya simpen atau tutupi berpenampilan seakan-akan kamu nggak punya. Itu aja poinnya. Ya. Ya saya pun juga nggak bisa menyalahkan orang-orang yang berpendapat atau menilai bahwasanya kamu itu kelihatan punya uang. Ya mungkin tanpa kamu sadari. Waktu-waktu sebelumnya secara style ya style kamu kelihatan cukup wah atau apa gitu atau mungkin gaya kamu atau apa gitu loh. Ya. Nah, makanya di bulan ini kamu coba rubah itu semua. Sesederhana mungkin lah gitu. Oke.
Ya, karena menurut saya sih hal itu ternyata penting gitu loh. Ya. Ya, mungkin ada orang di luar sana yang pingin menunjukkan sesuatu kepada seseorang, ya. Itu dengan cara aku punya ini, aku punya itu, ya. Banyak kan manusia-manusia di luar sana yang kayak gitu loh. Dia ingin mendapatkan sebuah pengakuan, atau mungkin dulu misalkan dia pernah hidup sulit, hidupnya susah secara ekonomi, baru dikasih kelancaran, dia ingin menunjukkan aku bisa loh, aku bukan orang yang bisa kamu hina masalah uang bla bla bla, ya, sehingga memaksakan diri, entah itu hutang kendaraan lah, hutang rumah lah, atau apa, banyak hutang hanya untuk tampil aku, wah, ternyata itu akan menghancurkan dirimu sendiri. Itu fakta. Kenapa? Karena ketika, ya, orang di sekitar kamu melihat kamu kelihatan punya duit, ya mereka nggak ada mau kamu maunya alasan kayak gimana pun, ya mereka tetap akan menilai seperti itu gitu loh. Oke, ya, jadi itu masukannya sih. Apa yang saya bahas ini semua akan saya kembalikan kepada teman-teman lagi, karena apa yang dibahas di sini ya perlu kamu saring dulu deh gitu loh. Oke, dan lanjut lagi teman-teman semua. Eh, di sini untuk masalah asmara, hmm, ya ini sebagai masukan aja sih. Ada bahasa matre di sini, ya. Tapi ya jangan tersinggung dulu sih. Karena bahasa matre ini yang saya artikan adalah yang benar-benar matre, gitu loh. Ya, hati-hati dalam segi asmara di sini. Dalam segi asmara ataupun orang yang mungkin lagi dekat sama kamu. Oke? Saya hanya ngasih clue aja sih di sini. Kayak gitu, kemudian di sini ya lagi-lagi ya di sini ada hubungan yang akan berakhir, yaitu adalah hubungan yang di dalam hubungan tersebut banyak sekali kebohongan masalah duit. Ini ada faktor uang. Ada pasangan yang akan pergi hanya karena masalah uang. Contoh misalkan ya, punya pasangan main judol nih. Terus dia, ya namanya orang main judol itu kan nggak akan jujur sih ya duitnya kemana gitu loh. Ya makanya tadi di awal ada saya singgung gitu loh. Dalam hubungan itu akan ada problem masalah uang. Makanya perlu kejujuran di sini. Kalau nggak mau jujur ya udah, ini akan berantakan nantinya gitu loh. Ya, yang pergi dari hubungan ini terkhusus yang sedang problem masalah uang. Ya, saya kasih salah satu contoh, yaitu tadi misalkan punya pasangan bermain judol ternyata. Karena ya siapapun itu ya nggak akan kuat lah hidup sama seseorang yang seperti itu gitu loh, notabene. Ya, kalau nggak mau memperbaiki ya semua akan berantakan nanti. Ini tak kasih clue ya. Ya kalau ada yang ngerasakan apa yang gue bahas ini ya cepat segera sadari gitu loh. Sebelum semuanya terlambat. Dan lanjut lagi di sini Taurus. Untuk kamu yang single, ya kamu yang single ini punya aura yang kuat sebenarnya. Keberadaan kamu dalam segi circle ya, circle pertemanan ataupun lingkungan, kamu itu auranya cukup bagus di sini, dan di sini kamu cukup menarik sih ya di bulan ini gitu loh. Jadi untuk teman-teman single, ada kemungkinan kamu akan cukup ada ya, atau banyak ya yang mau mendekat sama kamu nanti di bulan ini gitu loh. Tapi balik lagi ke teman-temannya lagi sih. Karena di sini ada beberapa di antara Taurus di bulan ini tuh seperti belum begitu siap untuk membuka hati ya, karena entah kenapa ya, mungkin kamu masih rindu sama dia, masih sayang sama dia. Ya, ini tentang masa lalu lah, bukan masa lalu sih ya. Mungkin hubungan yang belum lama ini putus kayak gitu. Ya kamu belum bisa move on 100% ya, sehingga ya kumbang itu banyak yang mendekat. Cuman kamu meresponnya ya biasa-biasa aja sih gitu loh. Ya balik ke diri lagi ya. Kalau memang kamu di bulan ini mau membuka hati, mungkin udah capek sendiri atau bosan ya dengan kesendirian kamu, ya monggo silahkan gitu. Ya mungkin bisa jadi teman ngobrol kamu dulu di sini gitu loh ya. Bisa jadi teman sharing kamu atau apa nantinya. Ya, yang jelas sih cukup positif sih energinya kayak gitu. Nah, masalah kedekatan di sini yang perlu kamu perhatikan ya, kamu teliti dulu deh ini orang gimana sih,
Ya, dia punya tujuan tuh seperti apa. Ya ini harus kamu koreksi. Jangan gampang terlena dengan kata-kata yang manis ya. Jangan gampang terlena gitu. Karena yang saya khawatirkan ya, seseorang ini deket sama kamu karena ada maksud gitu. Bukan hanya karena dia ngelihatmu menarik atau apa. Jadi kedekatan dia ini em, ya secara logika aja sih, kalau orang deket tuh biasanya kan karena tertarik dengan dirinya atau dirimu gitu loh ya. Cuman yang perlu kamu waspadai ya, kamu amati dulu deh ini orang. Artinya jangan jangan terlalu mengedepankan perasaan dulu ya gitu loh. Kamu pahami dulu nih gitu. Ini orang bener-bener tertarik sama kamu karena diri kamu atau karena sesuatu yang lain gitu loh. Saya khawatirnya ini orang deketin cuman mau manfaatin ya dirimu gitu loh. Entah itu masalah finansial yang dimanfaatin atau apa gitu. Ya, nah sorry di sini saya bukan nakut-nakutin, enggak. Saya nyampaikan ini ya semoga kamu bisa memahami gitu loh ya. Poinnya adalah berhati-hati ya. Kenali dulu deh gitu. Jangan buru-buru mengedepankan perasaan. Karena jujur sih aura kamu memang lagi cukup menarik ya untuk teman-teman yang single di sini. Ya gitu. Dan lanjut lagi. Em, di sini ada ntar ya, lihat sambungannya. Oh, temperance. Ada energi cinta sejati ya. Energi cinta sejati. Nah, energi cinta sejati ini mungkin akan terasa agak dilema ya beberapa teman-teman di sini. Ya, situasinya saya bahasnya saya kembalikan ke dirimu karena menyesuaikan lagi ya. Tidak semua dari Taurus sesuai dengan apa yang saya baca di sini karena ini sifatnya general ya. Ya gitu. Ada cinta sejati, artinya cinta sejati ini ada situasi di mana ngalamin seakan serba sulit gitu loh. Ya mungkin di April ya atau akhir bulan April atau di April itu sendiri sampai ke awal Mei, kamu ngerasa aku mau pergi lah dari hubungan ini, nggak kuat lah gitu. Mungkin sama sifat dia atau sikap dia yang nggak sejalan sama kamu kayak gitu. Cuman ya banyak yang pada akhirnya memilih untuk bertahan di sini gitu loh. Ya, ini masalah sifat sih. Ya, ya, hmm, karena ya mau gimana ya, kamu mau pergi dari dia pun kamu ngerasa masih dalam hati tuh kalau mau masih sayang loh sama dia gitu. Ya, kamu masih sayang sama dia dan dia pun juga sebenarnya masih sayang juga gitu sama kamu. Jadi ya jalanin dulu deh gitu loh ya. Hmm. 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 Oke. Bentar ya, tak minum dulu sebentar, Lur. Oke, lanjut lagi ya di sini, teman-teman semua. Saya kasih clue lagi ya. Ada nggak di antara kamu yang mungkin saat ini dalam proses mencari persetujuan orang tua? Ini ya nanti direnungin sendiri ya kalau ada ya. Kalau kamu rasain aja sih. Kamu butuh restu dari orang tua, ya. Tapi belum deal gitu loh, belum sukses lah pencapaiannya gitu. Kamu banyak-banyak berdoa deh di bulan ini ya. Karena di bulan ini saya bisa sampaikan adalah penentuan sebenarnya. Apakah ini akan menjadi pasangan kamu, jodohmu lah bahasanya ya, atau tidak. Makanya saat ini kalau kamu dihadapkan oleh situasi yang mungkin agak rumit sama si doi ya. Karena ini godaannya ya seperti di luar hubungan gitu. Ya contoh tadi ya misalkan masalah restu ya, restu orang tua lah atau apa yang belum didapatkan gitu. Sedangkan kalian berdua sama-sama mencintai misalkan nih, sama-sama sayang gitu. Yaudah, coba deh banyak-banyak atau kuatin lah ibadah kamu ya, doa kamu di bulan ini. Dan nanti amati ke akhir bulannya. Ya, ada perubahan apa di situ gitu loh. Kalau nggak di akhir bulan, ini energi di awal Juni. Nanti amati sampai ke di akhir bulan sampai ke awal Juni. Ya insya Allah di situ nanti ada jawaban. Berarti tapi balik lagi ke
teman-teman lagi gitu loh. Seberapa yakin dirimu atau seberapa kuat keinginanmu untuk meminta doa itu kepada Tuhan itu sendiri. Gitu loh. Oke. Karena di sini jujur sih ada perasaan yang cukup kuat ya di hubungan Taurus. Jadi mengenai yang saya bahas tadi beberapa waktu sebelumnya, mengenai ada yang akan pergi dari hubungan ini, itu dalam konteks yang hubungan ini sudah rusak dari tahun kemarin. Gitu loh. Sudah banyak banget toleransi yang sudah dikasih, tapi nggak ada perubahan ya. Ini energi dari bulan 10 atau 11 2024 kemarin yang terus berjalan sampai sekarang. Dan seseorang ini benar-benar udah nggak kuat nih di bulan ini, dia akan pergi gitu loh. Ya, jadi semoga bisa memahami ya. Nah, mengenai yang di sini, ini untuk situasi dalam waktu dekat ini atau dari mungkin bisa dari bulan kemarin ya, April. Mungkin dari April kamu ada konflik sama pasanganmu lah, bla 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 bla, atau mungkin ada cobaan, ya godaan, ya mungkin masalah restu atau hal yang lain. Tapi kamu mau pergi dari hubungan itu terasa sulit banget. Ya sekali lagi di sini bu nggak ada faktor apa ya go up go even, nggak ada lah, udah ya. Ya saya harap penonton saya di sini rasional semua lah, logis semua lah gitu loh ya. Logika mistika udah kurangi lah gitu ya. Karena banyak tuh kadang yang ya saya sering banget ketemu klien yang notabene seperti itu. Kok aku nggak bisa lupa dia ya? Kok aku masih mencintai dia ya? Aku nggak bisa move on dari dia ya gitu. Apakah saya diguna-guna? Itu sering banget saya dapat pertanyaan kayak gitu. Tapi setelah saya gali dan telusuri, ternyata banyak banget kasusnya yaitu tentang ya dia hubungan ini ya itu pernah sampai ke arah intim gitu loh. Ya maaf nih pernah tidur bareng ya. Terus misalkan terpisah gitu. Ini seseorang ini nggak bisa lupa. Nah, inilah bahayanya kalau menjalankan hubungan intim ya sebelum nikah. Mungkin banyak nggak sadar tentang hal itu. Itu bukan faktor goib, enggak. Karena disitulah titik puncak cinta ya. Cinta tumbuh dari kenyamanan. Setelah nyaman, tumbuhlah di situ namanya cinta. Ya, setelah adanya cinta, adanya namanya komitmen. Nah, setelah ada komitmen, ya biasa normalnya harusnya nikah kan gitu ya. Cuman, nah setelah kita menikah kan di situ nanti ada namanya hubungan intim, ya, hubungan suami istri, ya kan. Nah, itulah puncaknya cinta tuh di situ dalam proses persetubuhan tadi. Itu puncaknya cinta. Gitu loh. Tapi ya itu tadi namanya kehidupan ya. Mungkin ya bla 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 bla. Nah, itu sebenarnya faktornya di situ. Kalau belum married tapi sudah melakukan hal seperti itu ya perasaanmu atau batinmu sama dia itu akan semakin dalam terikat gitu loh, Lur. Makanya bahayanya di situ ya. Renungin sendirilah soal itu. Jadi nggak ada kaitan dengan hal-hal yang goib lah inilah itulah, no, nggak ada ya. Kalau mengenai energi kekuatan batin cinta yang dalam ini ya memang ada di bulan ini gitu ya, renungin sendiri. Ya mengenai hal ini bisa positif bisa negatif sih. Saya kembalikan ke dirimu. Ya kekuatan cinta di bulan ini ya terkhusus ya kalau untuk yang sudah punya rumah tangga ini kabar yang baik sih sebenarnya gitu loh. Kabar baiknya ya mau sehebat apapun badai kamu di bulan ini, ya insya Allah hubungan kamu masih bertahan nih sama dia gitu loh. Ya, kayak gitu. Dan kedepannya di bulan ini ya Taurus, satu hal lagi deh, tak kasih clue ya. Taurus please jangan terlalu banyak diem deh. Ini siapa yang lagi diem-dieman nih? Ini video tayang dari April loh, dan energi April masih ini yang ketarik energi April dan sampai ke awal Mei ada Taurus yang lagi diam-diaman. Ya diam itu bisa positif karena ya ilmu terbaik itu kan biasanya adalah ilmu diam. Nah, tapi maknanya kan luas. Diam itu bukan berarti membisu, enggak gitu loh. Diam itu ilmu diam adalah ilmu mendiamkan pikiran, perasaan atau batin
Dimana yang kadang pikirannya rame, banyak ngocehnya pikiran itu yang kita diamkan gitu loh. Kemudian dalam segi lisan, hati-hati dalam berbicara, itu maksudnya bukan berarti diam dengan 1000 bahasa ya. Pasanganmu juga nggak akan paham. Ini vice versa yang harus kamu renungi. Bisa Taurus, bisa pasangan Taurus. Oke? Ya logika aja lah, logika sederhana lah. Kalau kamu berhadapan sama orang yang diam tak berkata-kata, ditanya ini, hahu hahu, kepiye kon mudeng coba, logikanya kepiye coba. Terus orang yang diam ini mungkin berpikir, aku diam nih biar kamu paham nih kesalahan kamu apa. Ya kan lihat error namanya gitu loh. Ya logikanya dikuatin lagi lah. Saya tak tegur nih sekarang nih, yus renungi sendiri lah soal itu. Oke, nah ini yang bisa aku kupas untuk Taurus. Setelah ini nanti kita seperti biasa lanjut lagi readingannya, ya. Jadi stay tune aja di channel ini, kita lanjutin lagi energi readingannya. Oke, kita jumpa lagi ya untuk di readingan selanjutnya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, ya, dilancarkan segala rezekinya, amin. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye Taurus.